sebuah kota dengan penuh karakter manusia dari berbagai kalangan, seorang gadis yang bernama Valerie Adeline melangkah ke sekolah bergengsi, bukan lewat jalur beasiswa, bukan juga karena prestasi lainnya, tapi karena uang. Hari pertama melihat lingkungan baru, suasana baru, dan hati yang masih tak tahu mau kemana. Di lapangan yang ramai, sebagai anak baru, ia berdiri dengan seragam baru, senyum sedikit canggung, dan harapan sederhana. Ingin dikenal, ingin diterima, ingin menjadi siswi populer seperti di sekolah lamanya. Valerie sudah masuk ke kelas dan melakukan pembelajaran layaknya murid pindahan, memperkenalkan diri supaya bisa diterima dengan baik. Pelajaran pertama adalah sosiologi. Good morning anak-anak. Good morning. Maaf ya ibu hari ini telat masuk. Dan sebelum kita mulai, before we start, ibu dengar ada anak baru nih di sini. Boleh ya silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman dan kamu. Halo semua, good morning. Perkenalin, nama aku Valerie Adeline. About me, hobi aku menulis sama membaca buku. Terus, as you know ya guys, aku tuh murid pindahan di sini. Jadi aku harap kita bisa berkenalan dengan baik ya. Jadi, menurut lo AI itu eventually bakal ngerti perasaan manusia? Kalau manusia sendiri aja belum ngerti perasaannya, gimana AI? Sis, itu deep banget gak sih buat jam 9 pagi? Mending jus dulu, supaya existential crisisnya lebih nikmat. Agak jelas lu ah. Kok gak jelas? Lo yang anak baru itu kan? Sendirian aja? Dari tadi sini. Valerie? Hah? Gak apa-apa kok, gue fine. Buat apa fine kalau bisa fine? Mending join aja sama kita. Gue liat di internet katanya kalau lu ngomong sama temen deket terus tiba-tiba topiknya berubah jadi eksistensial, tandanya tuh udah deket banget tau. Oh, yang kayak mikir apa artis kehidupan sebenarnya di tengah-tengah makan hokben, klasik banget. Atau kayak gimana kalau ternyata semua hal yang kita ingat itu cuma simulasi. Matrix 2.0 vibes banget gak sih? Berarti kalau gitu gue udah deket banget dong sama HP gue. Soalnya gue mikir gitu setiap scrolling sampai jam 2 malam. Oh iya, gue pernah baca artikel katanya manusia tuh cuma pakai 10% dari otaknya. Kayak sisanya buat backupan. Itu mitos, jadi tuh lucu ya, kita gampang banget percaya sama kayak gitu. Padahal tiap hari aja kita struggling buat mikir benar. Iya, kayaknya ya bukan masalah seberapa banyak otak yang dipakai deh, tapi buat apa otak itu dipakai. Kayak banyak gak sih orang jenius tapi dia tuh nggak bisa beradaptasi sama dunia yang terus kita. Nah itu ironinya, yang survive itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa menyesuaikan dirinya. Honestly, itu agak nyeremin sih. Kayak lo tahu semua teori hidup, cuma lo nggak bisa hidupin hidup lo sendiri. Wow. Terus ada obrolan kayak gini tuh, pasti kita bikin aja ya. Kayak lo
Setuju harus anak itu, gue nggak tahu harus apa. Welcome to the club. Di sini nggak ada lawan yang pasti sih. Cuman isinya ya orang-orang yang suka nanya yang nggak penting tapi somehow penting juga. Valerie merasa seperti baru dengar bahasa alien. Entah kenapa, dia juga ngerasa hangat di tengah obrolan itu. Baru kali ini dia ngerasa obrolan bisa bikin mikir, bukan cuma ketawa. Ngomong-ngomong, kalian udah belajar buat ulangan besok gak sih? Soalnya ya gue masih belum paham sedikit materi sih. Gimana kalau besok kita ke perpus? Besok gue ada acara lagi. Tungguin gue please di perpus, janji abis selesai acara gue langsung ke perpus. Gimana ya? Valerie, mau ikut kita ke perpus juga gak? Sekalian ngerti materi bareng. Boleh deh, gue ikut ya. Oke. Bentar ya, gue mau nyari buku dulu buat referensi. Oke. Nitip dong. Oke. Jadi sini tuh apa dah? Pas banget adalah gue sih niatnya pengen belajar. Jadi kira-kira lo ada rangkuman sosiologi gak? Gue pengen. Oh, ada. Gue punya kok ringkasan tentang kacamata sosiologi. Gue baru sadar, kalian serius banget. Ini kan perpus, bukan diskusi PBB kali. Nih, kalau mau catatan gue, kalau nggak paham panggil aja. Kalau paham, dokter ngerti aja. Nih, gue taksinya aja. Kalau nggak pinjam, ini aja. Kalau mau diskusi ya. Wow, kalian tuh kalian nulis banget ya. Emang deh kalian doang kita yang rajin. Ya elah, kayak nggak tahu kita siapa aja. Oke, sorry, lu kan abis apa? Udah sampai mana aja? Aku kok dia banyak sih? Ya, Loh, ada Raihan sama Aldi. Selalu di sini. Gue dengar nih Stara ada ngomongin soal lo enggak? Seru deh. Iya kan? Udah lama udah gak lomba tentang apaan? Ini materi favorit gua, sosiologi. Iya, tentang ini lingkungan pertemanan yang baik kayak kacamata sosiologi yang kayak materi kita kemarin sama Miss Tara. Fix, udah. Gasin aja nggak sih? Iya kan, pas tanggal 12 Desember. Valerie, lu diem aja, ikut kan? Bingung sih. Ikut aja gak sih? Gak perlu ada yang diraguin. Iya, nanti kita bantu kok. Gue belum punya pengalaman lomba sih sebelumnya. Gak ada syaratnya udah mau ikut lomba atau enggak. Udah lo ikut aja, ada kita-kita kok. Yaudah deh, gue coba. Nice. Ternyata, meski minat dan tujuan hidup mereka berbeda, frekuensinya sama. Mereka bisa tertawa bersama, bercanda tanpa berpura-pura, dan saling memahami lewat hal-hal sederhana. Tapi, di balik tawa itu, lahirlah kebingungan baru. Haruskah ia tetap tinggal di lingkaran yang membuat kagum, tapi juga tak sepenuhnya ia mengerti? Atau pergi, kembali ke dunia lamanya, yang serba ringan tapi kosong? Untuk pertama kalinya, ia merasa terjebak di antara dua dunia, satu yang membuatnya nyaman, dan satu lagi yang membuatnya tumbuh. Papi. Enak papi udah pulang. Gimana sekolah barunya? Temen-temennya pada baik semua nggak? Itu deh, Pi. Enak sih. Tapi ya aku masih ngerasa sedikit aja. Sensitif ya. Oh, kayak beda gitu ya? Karena lingkungannya baru. Tapi kalau lingkungannya baru juga, bukannya malah jadi bagus ya? Ya gitu, Pi. Mereka tuh pada rajin-rajin banget. Iya, aku aja masih bingung mau makan apa nanti. Wow,
pada rajin-rajin gitu ya. Tapi kalau setahu pagi, kalau temennya udah circle-nya yang rajin, udah pada pinter-pinter gitu, justru malah bagus. Malahan kamu bisa jadi lebih baik lagi ke depan. Belum biasa aja. Tapi jadi keinget, ada pepatah, everything takes time. Jadi semua itu butuh waktu. Kamu ikut aja pelan-pelan, nanti bakal ikutan kok. Valerie mantapkan hatinya untuk berpikir, sepertinya ini sudah tepat. Seperti yang papinya katakan, everything takes time. Semua itu perlu waktu. Semua itu perlu proses. Dan pertemanan tidak memandang apa latar belakang mereka, namun poin pentingnya adalah bagaimana mereka berkembang bersama.